سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur lagi pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk kita dalam judul bab baru, babul istinja. Bab menerangkan tentang istinja. Ini bab baru tentang bersuci, istinja. Termasuk bahagian toharoh bersuci, di antaranya adalah istinja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istinja ini sepakat seluruh ulama harus wajib untuk dikerjakan untuk menghilangkan najis yang ada. Bahkan seumpama tidak dikatakan dalam pembahasan agama sekalipun, secara akal sehat manusia itu sudah mendorong untuk seseorang setiap selesai buang air kecil, buang air besar, maka secara fitrah asli manusia mereka akan bersihkan. Nah, jadi agama memang yang berkesesuaian dengan apa yang cocok dengan fitrahnya manusia. Tapi dalam istinja ini, kalau kita membahas hukum fikih, setiap kali dibahas tentang hukum, maka apa hukumnya istinja? Kalau sudah hukum yang ditanya, Bapak Ibu, kalau sudah hukum yang ditanya, itu mesti hukum itu jawabannya kembali salah satu kepada 5 perkara. Itu mesti. Jadi, apa hukumnya? Kalau ditanya hukum itu salah satu dari 5. Kadang dia lengkap, bahkan kadang ada yang bertambah jadi 6, tapi jarang. Ada sebahagian kondisi nanti jadi sampai 6. Bisa jadi hukum itu wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ini kalau hukum 5 ini jawabannya. Terkadang ada beberapa kondisi nanti hukumnya adalah khilaful aula. Nah, termasuk dalam pembahasan istinja, ini hukumnya cukup lengkap, ke-6-6-nya ada nanti. Jadi kalau ditanya hukum, jawabannya bid'ah, itu belum mengaji bab usul fikih. Belum paham dengan pembahasan fikih. Ini hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu belum ada hukum. Bid'ah itu belum ada hukum. Kalau ingin tahu hukumnya, karena bid'ah itu seperti yang kita tahu, apa-apa yang tak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Namanya belum ada, terus bagaimana dihukumi? Maka dilihat dulu, dianalisa dulu, ditengok dulu. Kalau berkesesuaian dengan dalil-dalil agama, tuntutannya ada, maka bisa jadi bid'ahnya wajib. Atau paling tidak sunnah. Atau paling tidak mubah. Tapi kalau bertentangan dengan syar'i, maka bid'ahnya bisa jadi makruh atau bisa jadi haram. Maka jangan heran Imam Syafi'i, ini kadang yang membagi bid'ah ini tak paham agama. Lah Anda nggak tahu siapa yang bahas bid'ah itu dibagi. Yang mengatakan bid'ah itu terbagi Imam Syafi'i. Jadi orang-orang yang mereka sengaja tak berani nyebut karena tadi sebenarnya yang membagi bid'ah itu dengan tegas itu Imam Syafi'i. Dalam hadis ada Nabi sendiri, dari hadis-hadis sunnah pun Nabi bagi. Karena bid'ah itu kan lawan katanya kan sunnah. Bid'ah lawan katanya sunnah.
Sunnah saja ada sunnah baik, ada sunnah buruk. Man sanna sunnatan hasanah, man sanna sunnatan sayyi'ah, kata Nabi. Siapa yang membuat satu sunnah yang baik, maka nanti orang yang ikuti akan Allah berikan pahala orang yang mengikuti. Siapa yang membuat satu sunnah yang buruk, lah sunnah kok ada yang buruk. Tapi ini namanya tadi sunnah itu terbagi dari segi bahasa. Sebagaimana bid'ah juga ada bahagian bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bapak Ibu, dalam pembahasan istinja. Istinja ini juga tadi dari segi hukum kembali pada 5 tadi. Ada kalanya istinja itu wajib. Nah, ini hukum umum. Hukum umumnya ini, hukum asli. Istinja itu adalah wajib. Idza kanal kharid najisan mulawithan rotban. Kalau memang najis yang keluar, mohon maaf dari kubul atau dubur, tempat buang air kecil, buang air besar kita, ada yang keluar, itu namanya najis. Apapun yang keluar. Kelereng bentuk keluar, najis. Benda apapun yang keluar, tapi benda yang keluar itu memang basah dan bersifat mengotori. Maka wajib. Dia basah, mengotori. Ada nggak yang dia nggak basah, tak mengotori? Ada, tapi umumnya itu bukan manusia secara normal jarang terjadi. Tapi biasanya contoh-contoh dari makhluk hidup lain ada, binatang seperti kambing. Itu kalau buang air besar, itu betul-betul keras dan bukan berlepotan, enggak. Dia sudah keluarnya itu tak mengotori dan berbentuknya keras, kayak kambing. Nah, kalau memang ada yang keluar seperti itu dari manusia, maka istinjaknya dihukumi sunnah. Karena dia nggak ngotori. Memang keluar langsung hilang. Atau kalau yang keluar itu seperti, mohon maaf, karena ini pembahasannya fikih kan, kita bahas. Jarang pun terjadi atau bahkan mungkin belum pernah terjadi, tapi dalam fikih, kalau kemungkinan terjadinya ada, dibahas. Satu hal yang mungkin itu dibahas. Contoh, apalagi ini bukan mungkin, ini memang terjadi. Kadang yang keluar itu cacing. Lah tadi kan apa-apa yang keluar itu istinja. Lah sekarang yang keluar cacing. Betul-betul entah lewat cacing keluar hidup, keluar dari dubur dia, mohon maaf. Wajib enggak istinja? Selagi tadi cacingnya murni cacing, enggak. Tapi dia najis karena keluar dari dubur. Tapi kalau tak mengotori, maka sunnah hukumnya istinja. Hukum aslinya dan umum yang terjadi biasanya akan mengotori. Jadi kadang bisa jadi wajib, itu hukum asli. Nanti bisa beralih menjadi sunnah. Bisa jadi istinja itu Bapak Ibu, istinjanya bahasa kita mudahnya cebok. Bisa jadi istinja ini hukumnya mubah. Mubah itu tak wajib juga tak, ya boleh iya, boleh tidak. Itu mubah. Mubah kapan istinja itu mubah? Ketika seseorang istinja atau cebok karena ada keringat. Nah, berkeringat, mungkin kerjanya kerja berat, tukang, segala macam. Ya, kalau kita di Pekanbaru nggak tukang pun berkeringat semuanya. Apalagi yang biasa bekerja di ruang ber-AC, itu Bapak Ibu berkeringatnya itu lebih mudah keluar ketika dia keluar dari ruang AC. Kalau orang yang nggak biasa dengan ruang AC itu agak tahan tubuhnya malah terbiasa, keringat tuh agak lambat keluar. Tapi yang biasa di ruang AC, sekali keluar nggak tahan panas terik matahari langsung keluar keringat. Baru aja 2 menit, 1 menit di luar udah keringatan. Nah, istinja, mohon maaf dari selangkangan segala macam tuh ada keringat keluar, nggak nyaman, mau istinja karena keringat, hukumnya mubah. Karena itu tak nyaman kan? Ya, nggak nyaman ini basah. Terus bagaimana istinja? Hukumnya apa? Mubah, boleh saja. Itu bukan wajib, bukan juga haram, bukan juga sunnah. Tapi hukumnya mubah. Bisa jadi hukum istinja itu dihukumi makruh. Jadi ini ada lengkap 6 hukum dalam istinja. Kadang hanya ada 5, kadang 4, kadang berkurang jadi 3. Istinja bisa jadi hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh? Istinja karena buang angin, kentut, buang angin. Apakah harus istinja? Enggak. Cebok ya maksudnya. Kalau buang angin apakah cebok? Enggak.
Oh itu kalau ada yang keluar-keluar start sedikit, nah itu bukan kentut namanya. Itu mencret. Kalau mencret itu sama dengan buang air besar. Wajib itu karena sudah basah dan mengotori, itu bukan sunnah lagi, wajib. Tapi kalau murni buang angin, malah dia setelah itu istinja, makruh karena tak ada tuntutan agama apapun di sana. Kemudian di antara hukum istinja bisa jadi haram. Lah haram ini terbagi pula jadi dua bahagian. Haram tapi sah, bisa jadi haram, yang kedua haram tapi tidak sah. Haram dan hukumnya sah, istinjaknya seseorang menggunakan air yang dia dapatkan dari mencuri atau menggunakan air orang lain tanpa izin. Air mencuri, ya istinjaknya sah enggak pakai air itu? Tidak, istinjaknya sah. Hukum istinjaknya haram. Ini sama dengan berwudu menggunakan air curian. Wudunya sah tapi haram. Haram dari segi perbuatan. Nah, ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Haram yang tidak sah, seperti yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi yang cukup banyak. Nabi melarang kita untuk istinja diantaranya dengan benda-benda yang dimuliakan. Contoh makanan, roti, nasi. Istinja kok pakai makanan, istinja pakai buah-buahan, haram dan tidak sah. Karena itu memang ada larangan dari Nabi. Yang benda-benda yang dimuliakan. Nah, ini ada 5, umumnya ulama dalam fikih membagi pembahagian hukum istinja. Sebahagian ulama ada yang menambahkan hukum istinja itu menjadi 6, ada tambahannya. Di antaranya khilaful aula. Khilaful aula itu bertentangan dengan yang lebih utama. Bertentangan dengan yang lebih utama. Sebaiknya dihindari, tapi tak sampai dikatakan makruh. Cuma bertentangan dengan yang lebih utama, yaitu istinjaknya seseorang menggunakan air zam-zam. Air zam-zam dipakainya cebok, itu kan sah enggak? Ya sah saja, air zam-zam ya air. Cuma dia kan air yang punya kelebihan. Kok istinja pakai air zam-zam? Itu hukumnya apa? Khilaful aula. Bertentangan dengan yang lebih utama. Ini dalam pembahasan hukum untuk istinja ada 6 pembahagian ini yang disampaikan oleh para ulama. Hukum dari hukum aslinya ada, nah yang lainnya berarti hukum cabangan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam istinja ini. Di antaranya tata cara istinja itu bisa memilih salah satu dari 3 cara. Istinja itu bisa memilih 3 cara. Yang pertama, mengumpulkan istinja antara batu dengan air. Zaman dulu batu, tapi pembahasan ini tetap nggak hilang sampai sekarang Bapak Ibu. Batu itu tetap dibahas karena memang Islam ini Allah beri kepada kita, itu bukan hanya untuk turun di zaman Nabi, tapi sampai untuk umat sampai hari kiamat. Nah cuma memang ada perkembangan teknologi, maka yang mencukupi syarat-syaratnya batu bisa dikategorikan, dikiaskan dengan batu. Contohnya di zaman kita sekarang tisu. Maka tisu itu dikiaskan menjadi seperti batu. Tapi batunya tetap dibahas. Karena memang batu ini yang Allah mudahkan dimanapun. Kita katakanlah tisu yang mudah. Iya kalau Bapak sedang di kota. Tapi kalau sudah di kota, tisu malah tidak terpakai. Air yang kita gunakan. Tapi kalau sudah naudzubillah ada orang tersesat di hutan, belantara, tidak ada air, yang ada memang batu. Jadi batu itu yang memang sudah Allah mudahkan di seluruh tempat di seluruh dunia, di setiap zaman, setiap waktu sampai kiamat. Nah, jadi memang ini menunjukkan Islam itu agama yang terus bertahan, hukum tak berubah sampai kiamat. Nah, cuma apa-apa yang bisa mencukupi syarat batu bisa, seperti tisu. Jadi istinja ada 3 cara. Yang pertama mengumpulkan antara air dengan batu, atau tadi tisu dengan air. Ini adalah cara yang paling utama. Sampai di dalam Al-Quran itu turun ayat yang Allah memuji orang-orang Kuba. Ada Masjid Kuba, kalau kita umroh sering diajak ziarah ke sana sama mutawif. Siapa yang ziarah ke Masjid Kuba, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, dalam hadis lain 4 rakaat, maka seperti dia mengerjakan umroh.
Jadi sholat sunnah di situ pahalanya umroh. Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til Quba masyian wa raqiban kulla yaumi sabtin. Nabi datang ke Kuba setiap hari Sabtu, kadang jalan kaki, kadang berkendara. Nabi istiqomah datang ke Kuba tiap Sabtu. Karena Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun di Madinah. Nabi datang itu yang dibangun pertama kali. Ini masjid yang dibangun atas dasar takwa. Dan Allah turunkan ayat Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ayat ini turun karena orang-orang Kuba, mereka tuh bersuci mengumpulkan keduanya. Mereka juga menggunakan air dan juga batu dalam istinja. Kedua-duanya dikumpulkan. Akhirnya mereka dipuji oleh Allah. Nah, jadi memang adat mengumpulkan, misal kalau sekarang penggantinya tisu dengan air, pakai tisu juga pakai air. Itu paling utama. Ini cara yang pertama, cara yang paling utama. Cara yang kedua, meringkas dengan air saja. Ini level yang setelahnya. Menggunakan air saja. Level yang ketiga, menggunakan batu saja. Tanpa menggunakan air, maka atau bahkan seumpama air pun ada, hanya menggunakan batu saja atau tadi penggantinya seperti tisu saja, walaupun ada air diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu, tapi untuk urusan batu itu ada beberapa syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Kita bahas sedikit di sini, ada paling tidak batasan batu yang sah digunakan istinja ada 4. Nanti perinciannya ada lagi, tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini syarat batasan batu yang boleh digunakan istinja. Pertama, batunya mesti suci. Ya, kalau tisu harus dipastikan suci. Yang kedua, mesti ayyakuna jamidan fala yujzi'u ma'i'un kama'il wardi. Ya, mesti benda padat. Batu kan benda padat. Makanya tadi penggantinya mesti seperti tisu yang berbenda padat. Kalau yang dia malah benda cair, tak sah. Syarat setelahnya yang ketiga, ayyakuna qoli'an. Memang bisa untuk mencongkel, mampu untuk mengangkat najis. Tapi kalau dia licin seperti kaca atau keramik atau apalagi bahan yang lain, walaupun dia benda padat, kerasnya seperti batu, tapi dia licin, tidak sah digunakan untuk istinja. Jadi batunya mesti yang mampu untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau licin seperti kaca tadi, batu keramik nggak boleh. Kemudian yang keempat, batasan batu yang diperbolehkan, hajar atau batu yang digunakan istinja itu bukan benda-benda yang dimuliakan di dalam agama. Lah, benda yang dimuliakan itu seperti tadi, bukan makanan dan bukan kertas-kertas yang di kertas tak boleh, yang apalagi kertas-kertas yang ada keilmuannya. Jadi benda-benda yang dimuliakan, makanan seperti roti dipakai istinja tak sah. Nah, 4 perkara ini batasan batu yang boleh digunakan. Dan nanti syarat-syarat batu supaya sah itu cukup panjang. Ada 8 syarat yang perlu dipenuhi, maka baru nanti bisa dikatakan istinja menggunakan batu atau pengganti batu dikatakan sah. Nah, ini hadirin hadirat Bapak Ibu, beberapa pembahasan awal dari bab istinja yang perlu kita ketahui. Jadi ada beberapa hukum, bisa jadi dia wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, bahkan bisa beralih menjadi khilaful aula. Insya Allah di pertemuan setelahnya kita bahas syarat dikatakan mencukupinya seseorang kalau memang mau istinja hanya menggunakan batu. Nah, boleh ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya. Apa? Hmm. Membuka aurat tidak membatalkan wudhu, tapi dia terkena bab adab-adabnya wudhu. Sepantasnya berwudhu itu dalam kondisi menutup aurat. Dia tidak termasuk menjadi syarat. Tapi kita
mengetahui dalam pembahasan menutup aurat dulu pernah kita bahas tentang aurat. Aurat itu ada batasan yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Ada aurat ketika kita sendiri, ada aurat ketika ada orang lain di depan kita. Nah, orang lain pun terbagi. Kalau dia istri, mana saja batasan aurat. Kalau dia bukan mahram, ada mahram pertama, apa saja batasan aurat. Yang bukan mahram, beda lagi auratnya. Sedang sendiri untuk laki-laki. Kita sendiri nih, sendiri auratnya laki-laki yang sedang kondisi sendirian, sau'atain. Sau'atain itu menutup kubul dubur, kemaluan, depan belakang. Mohon maaf ya, kalau cuma pakai celana dalam, bagi yang sedang sendirian, itu sudah dikatakan menutup aurat. Nah, kalau tadi dikatakan 75%, persentasenya dihitung dari mana dulu? Kita harus tahu aurat yang mana. Nah, pusar sampai lutut, itu aurat kita laki-laki di depan orang. Kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, ya tadi, sendirian dan tertutup ruangan tadi. Nah, kalau perempuan ketika dia sendirian, tak ada orang, beda dengan laki-laki. Batasan auratnya adalah pusar sampai lutut ditutup, walaupun dia sendiri. Di kamar sendiri, jangan telanjang bulan. Kan tidak ada orang, malaikat ada. Kita harus paham dan kita harus yakin, karena termasuk rukun iman, bukan cuma iman pada Allah. Rukun iman itu diantaranya iman pada malaikat. Jadi ada yang makhluk Allah tugaskan nggak pisah dengan kita dimanapun berada. Malaikat maut tuh nggak, malaikat yang berpisah dengan kita ketika kita dalam junub, ketika kita dalam kondisi yang nggak baik itu cuma malaikat rahmat Bapak Ibu. Tapi malaikat maut nggak paham dia itu. Di WC manapun udah nggak akan dia hitung. Malaikat maut nggak ada batasan. Malaikat pencatat amal tak ada batasan. Jadi malulah dengan makhluk yang memang Allah siapkan untuk selalu bersama kita. Jadi itu ada batasan dan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi etika dan adab berwudhu menutup aurat. Semoga bisa memberikan jawaban. Enggak batal. Itu tidak termasuk perkara yang batalkan wudhu. Ada pertanyaan lain? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menggunakan daun boleh. Yang dimaksud tadi benda-benda yang diharamkan, memang Nabi menyebut beberapa makanan yang memang digunakan untuk makan. Lah sekarang daun itu kan tak semua digunakan makanan, tapi mesti Bapak Ibu, daun-daunan yang mau digunakan istinja, syarat-syarat tadi yang 4 mesti dipastikan terpenuhi. Ya memang dia bisa mengangkat, menghilangkan kotorannya, kemudian dia tidak licin, ya tentu ada tambahannya, tidak membahayakan. Daunnya berduri, mati lah kita. Jadi harus dipastikan kondisi-kondisi yang memang bisa digunakan. Jadi kalau memang syarat-syaratnya mencukupi tadi, daun-daun bisa digunakan untuk istinja. Tapi tadi Bapak Ibu, memang batu itu sangat mudah ya. Kenapa beralihnya ke daun? Dia boleh. Yang lain itu cuma hukum kias, daun, tisu. Kalau di luar negeri sebenarnya Bapak Ibu, terutama orang Islam ya, Islam. Kalau di negeri Eropa jarang Islam, tapi yang negeri-negeri Islam itu memang membiasakan diri setiap orang itu mesti ada di sakunya itu tisu. Pasti itu, hampir menjadi kebutuhan wajib. Karena memang toilet juga tak semudah kita. Kita memang luar biasa, Allah beri air itu melimpah, saking melimpahnya banjir memang. Nah, di mana-mana ada mudah, ya ini anugerah Allah beri pada kita. Tapi di negeri-negeri Islam di luar negeri di sana, itu hampir umat Islam itu ada persiapan tisu. Karena mereka tahu dengan persiapan-persiapannya. Kita juga sebaiknya ada. Siapa tahu, naudzubillah, kita pergi ke toilet, sudah masuk toilet, udah buang air besar, dihidupkan keran, mati airnya. Nah, bingung kan? Juga ada kondisi yang seperti itu. Jadi batu sebenarnya lebih mudah, tapi tadi bukan hanya batu, selagi syarat-syarat yang 4 tadi kita sampaikan terpenuhi, bisa. Dan kalau untuk benda-benda lain tentu harus diperhatikan tidak membahayakan, mencelakakan diri. Beracun, naudzubillah, berduri, itu tak boleh. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Semoga berfaedah.
Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.